Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore kali ini, pada kesempatan kali ini di hari Senin tanggal 29 Juni pukul 15.00 pada Bincang Kemenlu jilid pertama di sini kita sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Noval selaku Menteri Luar Negeri Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP 4 sekaligus juga yang sebagai host di sini. Sudah bersama kami sekarang di sini sudah bersama narasumber kami kali ini yaitu Bang JJ Rizal yang merupakan sejarawan terkemuka di Indonesia sekaligus pendiri penerbit komunitas bambu yang banyak menerbitkan buku-buku sejarah, sosial humaniora, politik dan juga filsafat yang bertempat di Depok. Nah, untuk materi kali ini mungkin saya akan sebelum masuk ke Bang Rizal sebagai narasumber mungkin saya agak memprolog sedikit ya. Pertama, isu yang diangkat ialah di sini dalam rangka penutupan bulan Juni yang dikenal sebagai bulan Bung Karno, karena kita tidak bisa memungkiri bahwasanya banyak kejadian-kejadian penting Bung Karno pada bulan Juni gitu. Yang pertama mungkin tanggal 1 Juni yaitu pidato Bung Karno pada BPUPK yang sekarang juga masih ini dikenal dengan nama Pancasila, terus tanggal 6 Juni sebagai tanggal lahir Bung Karno dan tanggal 21 Juni sebagai hari meninggalnya Bung Karno. Nah, tidak akan afdol jika membicarakan Bung Karno tanpa membicarakan Bandung. Pertama, Bung Karno setelah lulus dari HBS di Surabaya, dia merantau ke Bandung untuk sekolah di THS yang sekarang dikenal dengan ITB, lalu pledoi yang paling terkenal mungkin Indonesia Menggugat, lalu ada penjara Sukamiskin, penjara Bancai, lalu dari situ juga beliau dekat dengan Ahmad Hasan atau pendiri Persis dan berkenalan dengan nasionalis sekuler seperti Suwardi Sudadiningrat, terus ada Cipto Mangunkusumo dan juga Dewi Dekker. Dan juga tidak lupa pada tahun 1950-an selepas beliau menjadi presiden juga konferensi Asia Afrika didirikan di sana. Nah, mungkin langsung masuk saja kepada narasumber, kepada Bang Rizal, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Menteri. Aduh, malu sih. Kalau kita sedang membicarakan bagaimana Soekarno menjadi Soekarno yang kita kenal, yang kita kenal hari ini, dan bahkan menjadi konsep dan obsesi. Ya, hampir semua hal yang berkait dengan Soekarno sebagai pendiri bangsa itu, pikiran-pikirannya itu mayoritas diproduksi di Bandung. Ya, kalau kemudian kita kenal dan memperingati bulan Juni sebagai bulan Bung Karno, hari lahir Pancasila, hari lahirnya dia, hari meninggalnya dia. Ya, Pancasila itu akarnya ada di Bandung. Jadi Bandung itu kota yang membentuk Soekarno melalui aneka macam perjumpaan. Bung Karno mengalami apa yang disebut modernitas itu di Surabaya, tapi modernitas intelektual itu di Bandung. Waktu Bung Karno mulai ke Bandung, sebenarnya Surabaya sudah mulai ditinggalkan, bukan lagi urutan pertama sebagai kota metropolitan yang besar, digantikan oleh Batavia. Tapi bagi banyak orang, kota Bandung itu gerbangnya kota orang kulit putih gitu. Itu bahasanya Soekarno. Jadi dia kota Eropa, dan dalam artian sebagai kota Eropa yang paling menarik adalah memperhatikan perkembangannya sebagai kota intelektualisme, Aufklärung atau renesannya, nilai-nilai renesan Eropa yang yang dibawa dan ingin dihidupkan di tanah kolonial itu. Jadi
kita melihat di sana nanti Bung Karno itu berkembang dari anak priai kecil, melepaskan diri lebih lebih lapang lagi, lebih bebas lagi gitu ya. Sebagai bangsawan pikiran, bukan sebagai bangsawan asal begitu ya. Makanya dia sebut itu media yang dia buat sewaktu dia di Bandung, itu namanya Pikiran Rakyat. Nah itu menandakan satu unsur besar dalam periode yang disebut oleh Bung Karno sendiri sebagai zaman muda belia. Jadi modernitas itu dianggap oleh Bung Karno tuh dan generasinya dia tuh identik dengan kemudaan. Dan Bung Karno memakai kata muda itu. Muda itu berkait juga dengan kota yang saya katakan tadi, ada mobilisasi seperti digambarkan Pram waktu Mingke datang ke kota Batavia itu, mobilisasi, urbanisasi, detradisionalisasi. Itu ruang kota sedang dibentuk dengan tiga konsep itu, di mana di dalamnya tuh hidup karena ada banjiran modal. Ya, kota Bandung adalah kota kota para planters ya, para priai perkebunan, aristokrasi uang perkebunan begitu ya. Yang oleh kelompok Bung Karno sendiri itu pada periode itu disebut sebagai kelompok kapitalisme yang berdosa. Nah, jadi peta kota Bandung itu ada harus kita baca kayak begitu tuh konteksnya tuh. Kota di mana sekelompok bangsawan pikiran itu berkumpul. Ya. Nah, pikiran ini seperti yang katakan tadi dicomot oleh Bung Karno menjadi konsep digabungkan dengan kata rakyat. Nah, ini juga kata yang menurut saya sangat menarik, dua kata. Kata pertama pikiran itu tentu mengacu kepada apa yang dibayangkan oleh dua orang pemuda dan pemudi. Pemudanya namanya Abdul Rifai, pemudinya namanya Kartini. Dua-duanya ini mempertanyakan tentang zaman ini bukan lagi zamannya bangsawan turunan, bangsawan darah gitu, tapi bangsawan pikiran gitu. Jadi orang besar itu bukan karena dia keturunan siapa, asalnya dari mana, tapi karena dia memahkotai dirinya dengan ilmu pengetahuan. Nah, di titik itu kita akan ketemu bahwa mayoritas mereka itu terlibat dalam diskursus atau wacana-wacana intelektual. Itu yang mendorong nanti Bung Karno punya kelompok studi, ya kan? Kemudian punya surat kabar yang kita lagi bicarakan konsep pikirannya. Nah, konsep rakyatnya pada waktu itu yang paling menarik adalah orang menolak bangsawan turunan. Artinya orang juga menolak kedaulatan lama yang bersumber pada daulat raja. Raja yang berdaulat. Bagi mereka daulat sekarang itu daulat rakyat, demokrasi. Artinya kalau maju, muda itu harus juga sadar. Ini tiga konsep kata yang berkembang di kota-kota besar di Indonesia. Maju, muda, dan sadar. Mereka menyadari bahwa kebangsawanan pikiran itu konsekuensinya adalah menolak juga kebangsawanan feodal. Kebangsawanan feodal itu akarnya basisnya apa? Daulat tuanku, daulat raja. Maka mereka mengganti daulat tuanku itu, daulat raja itu diganti dengan daulat rakyat. Itulah kenapa sampai lahir namanya pikiran rakyat. Nah, lalu yang paling menarik juga adalah kota itu mulai penuh. Kota itu sebagai kota yang sangat modern, Bandung itu seperti Paris itu kota cahaya kan? Ya, Paris sebutannya begitu kan? City of Light begitu loh Paris. Paris Panjava juga tercipta dari lampu, dari sinar, dan sinar cahaya itu kias yang hidup di kota-kota modern dan simbol dari kelompok mereka yang menganggap sebagai
generasi muda belia, generasi yang punya kesadaran, punya keinginan maju, dan tentu saja kata Soekarno muda belia. Kias ini juga awalnya dipakai oleh orang kayak Kartini. Kalau ingat surat-surat Kartini itu disebut habis gelap terbitlah terang. Terbitlah terang. Jadi banyak surat kabar yang muncul pada waktu itu pakai kata cahaya. Nah, Soekarno aja yang enggak. Dia lebih progresif. Pakai pikiran rakyat. Karena emang radikal-radikalnya di Bandung itulah Soekarno itu. Jadi dia sudah tandaskan. Tapi cahaya itu hidup dalam cara dia bercerita dan menggambarkan dirinya sebagai putra sang pajar. Jadi ada dua kias kata yang hidup di zamannya dia itu melekat pada dirinya. Cahaya itu, kata Kartini itu, ya memang yang ngasih judul bukan Kartini ya, tapi Nyonya Abendanon. Tapi kalau kita baca surat-surat Kartini itu banyak sekali memang kata perbandingan antara gelap dan terang, dan karena itu disebut sebagai habis gelap terbitlah terang. Dan Kartini juga sedang mengejek atau menantang pendapat lama dari Ronggo Warsito yang bilang zaman kala tidak atau zaman gelap. Enggak, gelapnya itu sudah berakhir bersama kami. Lahirnya kami, generasi muda belia yang disebut Bung Karno. Nah, jadi dua kata itu dan perkembangan kota ya itu membentuk orang. Membentuk bukan hanya orang tapi satu komunitas. Nah, Soekarno nanti akan ketemu komunitas ini, bertemu dengan orang-orang ini dan saling istilahnya Bung Karno sendiri itu apa istilahnya? Saling gembleng menggembleng istilahnya dia itu. Jadi saling tempa-menempa. Mungkin kalau Bung Karno nggak ke Bandung, Bung Karno bisa jadi ketua dari tentara Kanjeng Nabi Muhammad kalau masih jadi di Surabaya sama Cokro. Tapi karena dia ketemu Cipto, karena dia ketemu Doris Dekker di Bandung, Satrian Institute, maka Bung Karno menjadi seorang satria. Tidak menjadi pendeta seperti Cokro ya. Cokro kan pendeta. Jadi Kiai Cokro gitu. Tapi dia menjadi satria. Pilihan satrianya siapa? Bima. Pilihan satrianya adalah Bima. Dan dari sini kita bisa mengerti juga kata rakyat itu. Dia ingin yang merakyat seperti dia di Surabaya, menolak masuk dalam gerakan Jawa Dipa dan menolak bicara cara Jawa yang pakai kelas. Dia harus bicara ngoko gitu. Nah, ini demokrasi sebenarnya. Nah, kota juga identik dengan modernitas. Modernitas juga identik dengan koneksi global. Koneksi global itu dimungkinkan oleh apa? Oleh perkembangan industri telekomunikasi. Nah, Bandung salah satu kota yang sangat berkembang sebenarnya. Komunikasi pertama tahun 1850-an itu antara Belanda ya dengan Bandung. Nah, ini menjadi Bandung kota yang terlibat di dalam sebutannya desa global begitu ya. Informasi itu cepat begitu. Nah, paparan informasi itu juga membawa konsekuensi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan termasuk di dalamnya ideologi besar. Ya. Komunisme, dia udah kenal Islamisme, dia kenal komunisme, dia kenal sosialisme, dia kenal nasionalisme begitu. Nah, karena itu dia mendirikan partai yang menarik, partainya itu didirikan berbarengan dengan kemerdekaan Amerika ya. Persyarikatan namanya, bukan partai ya. Dia bikin itu. Kenapa namanya nasionalisme? Ini juga hal yang menarik menurut saya. Karena buat orang seperti Bung Karno,
nasionalisme itu adalah antitesis dari kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Nah, kalau baca ceritanya Bung Karno di Bandung, misal bukunya Ibu Inggit, dan banyak tulisan-tulisan dia dari Perda Bandung, itu rasis, diskriminatif. Ya kan? Ceritanya itu, kalau kita baca di ceritanya Bu Inggit itu, atau di autobiografinya dia yang Cindy Adams, itu kentara cara dia mengenang bagaimana kota kulit putih itu sebagai kota yang rasis begitu ya. Nah, kolonialisme tuh rasis, eksploitatif. Karena itu dia ketemu Mark Haen nanti. Contoh dari eksploitatif itu siapa? Ya Mark Haen. Ada apa enggak tuh hamba Allah yang namanya Mark Haen? Wong lahu alam bisawab. Boleh ada, boleh tidak ada. Tapi yang pasti ada adalah orang yang bernasib seperti Mark Haen. Jadi bacaan Bung Karno terhadap apa itu kolonialisme, sistem yang rasis, diskriminatif, sistem yang eksploitatif, saking eksploitasinya tuh, eksploitatifnya itu dia bilang eksploitasong delong parlong. Apa tuh? Orang Bang ya. Orang Cicahem bilangnya apa? Eksploitasi manusia atas manusia lain. Ya kan? Nah, itu dua unsur pokok yang menurut saya penting. Dan kalau kita baca rumusan dia tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu, kalau baca sekarang mungkin kita ketawa, kok ini mengagumkan sekali. Tapi pada zaman itu dia itu menjawab tantangan zamannya. Esainya itu. Dan esainya itu tawaran bahwa siapapun sebenarnya dari kita, mau Islam, mau yang bukan Islam, mau yang nasionalis, mau yang Marxis itu menjadi korban eksploitasi, diskriminasi, begitu ya. Ya Bung Karno tuh menjelaskan kayak Islam juga itu sama-sama menjadi korban dari imperialisme dan kolonialisme. Itu yang mempertemukan kami dengan Islam karena kami sama-sama menjadi korban, ya kan? Dia juga sudah mulai itu sebut Leopold Stoddard, ya. Itu Museum KHA terbitkan ulang itu, saking pentingnya dan menandakan unsur penolakan terhadap diskriminasi rasisme itu dalam arti luas itu awal muncul Soekarno di Bandung. Itu jasa Bandung buat Indonesia itu. Jadi KHA itu menerbitkan itu. Ulang itu. Diterbitkan ulang lewat top sodak saya nggak dirayakan besar-besaran. Nah, itu juga yang membuat akhirnya Soekarno sebagai student, intelijensia ya, student, pelajar. Bersama beberapa generasinya itu yang sebenarnya dalam struktur pendidikan etis itu diharapkan akan menjadi si putih. Apa si hitam berhati kulit putih. Jadi kulitnya hitam kayak saya nih, hatinya kulit putih gitu. Jadi pribumi tapi otaknya londo begitu loh. Hatinya londo gitu loh. Maksudnya apa? Kolonialisme itu dengan politik etis adalah menciptakan itu. Mereka mau bikin manusia baru yang akan menjadi mesin imperialisme modal. Jadi Bung Karno sekolah dibikinlah itu tahun teknis Hohe Rasul dengan bayangan akan menciptakan amtenar, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat begitu ya. Tapi orang kayak Bung Karno malah menolak. Waktu di Bandung dia udah bilang cita-cita saya kayaknya pengen jadi politisi kata dia. Kalau gagal ya jadi pelukis saja gitu. Nah,
responnya akhirnya yang paling menarik menurut saya adalah apa yang saya ungkapkan tadi. Sebagai student, sebagai intelijensia, dia contoh produk gagalnya konsep etise politik yang ingin menciptakan si hitam berhati putih. Dia berkembang di luar cetakan dan bukan hanya dia, tapi banyak bahkan yang sampai sekolah ke Belanda seperti Hatta juga. Syahrir. Akhirnya Syahrir juga di Bandung itu. Sama itu. Nah itu contoh yang gagal. Mereka menolak dan melakukan sabatikal untuk merayakan ide kebangsawanan pikiran. Menjadi cahaya bagi banyak orang. Nah gitu loh. Terus pengemban nasionalisme atau anti terhadap kolonialisme dengan diskriminasinya, rasialismenya, begitu eksploitatifnya itu mereka menolak. Nah jadi bayangin dari 6 pribumi, 2 Cina dan 29 Eropa masuk kota Bandung yang disebut gerbang dunia kulit putih. Dia menetapkan berkarir di politik. Ya. Lulus tahun 26. Tapi seluruh dosen-dosennya dan pengajarnya gagal mengingatkan Bung Karno jangan jadi politisi. Nah, ada satu aspek yang saya pikir menarik adalah orang seperti Bung Karno itu tidak seperti Hatta ya. Perempuan jangan sampai mengganggu pergerakan. Atau Tan Malaka, perempuan jangan sampai mengganggu percintaan, jangan sampai percintaan jangan sampai mengganggu pergerakan. Hatta itu sabatikal terhadap cinta, Tan Malaka sabatikal terhadap cinta. Bung Karno itu sebaliknya. Pergerakan tanpa cinta itu nggak ada romantikanya. Nah, ini menurut saya yang paling menarik adalah ada dosennya dia yang namanya Schumacher. Ini jarang sekali dibicarakan. Wolf Schumacher itu ya, yang bareng kerja sama dia membuat, ya dia nggak buat banyak, dia hanya membuat bagian selasar dari hotel Preanger ya. Bersama. Tapi Schumacher ini ada teman berdiskusi Bung Karno yang tadi saya katakan ya, kalau gagal jadi politisi jadi pelukis, kalau nggak jadi politisi jadi pelukis aja. Schumacher ini adalah orang yang cocok sama Bung Karno karena satu, mereka sama-sama senang keindahan, dan kedua mereka sama-sama senang perempuan cantik. Nah, ini yang menurut saya jarang dibicarakan untuk dibawa memahami nasionalisme Bung Karno. Itu terasa sangat romantik. Kalau baca pidato-pidatonya dia ya. Gemah ripah lo jinawi, kayak gitu-gitu loh. Kalau aku mendengar deru ombak, aku melihat gunung yang tinggi hijau disaput mega-mega yang biru, kayak gitu-gitu, itu pikiran nasionalisme yang romantis. Saya pikir itu harus dicari di Bandung karena dia ketemu sama Schumacher itu. Sampai menurut saya pikiran dia tentang romantika itu juga harus menurut saya dicari pada Schumacher. Jangan melulu mencari kaitannya sebagai arsitek ya menurut saya, tapi bagaimana pengaruh Schumacher dengan nasionalisme yang sifatnya romantis. Nah, kota dan orang-orang itu di dalamnya menurut saya itu membentuk Bung Karno. Jadi ini posisi pentingnya Bandung menurut saya adalah dia menjadi kayak semacam kapas dengan air yang sehat di mana kacang hijau itu jatuh dan bisa tumbuh dengan subur. Itu Bandung dan kacang hijau itu Soekarno itu. Ya, ada kota dan ada manusia-manusia seperti Dekker, Cipto,
Jadi sebelum dia menikah dengan Inggit, dia sudah menemu Dekker dan mewarisi semangat yang tadi saya katakan, jangan sibuk sekolah, harus lebih banyak berpolitik, katanya Dekker. Bayangin coba, orang sekarang jangan berpolitik, banyakin belajar, banyakin kuliah. Dulu Louis Dekker perintahnya ya, sekolah jangan sampai mengganggu pergerakan. Ya, kalian harus mencapai Indonesia merdeka. Nah, kalian harus menjadi kesatria, katanya Dekker. Kalian jangan bekerja sama dengan pemerintah kolonial, karena itu mereka menolak jadi yang benar. Kalian harus menjadi kelompok-kelompok radikal yang berkonsentrasi, berkumpul dalam satu ruang begitu ya. Kalian harus menarik batas antara kaum sana dengan kaum sini. Nah itu loh. Jadi nggak ada lagi tuh yang abu-abu. Siapa? Lo di sana atau di sini? Itu. Situasi revolusioner harus memihak, tidak memihak dosa revolusioner gitu loh kira-kira. Nah, persatuan, ide sentral persatuan ini itu dari Dekker. Dekker lah pangeran persatuan Indonesia, dan yang menanamkan dan membuat tema sentral perjuangan Soekarno adalah persatuan itu Dekker. Dari mana persatuan itu muncul? Itu juga ajaran Louis Dekker. Persatuan itu muncul bukan karena kita tinggal di tempat yang sama, karena etnik, tapi karena sejarah. Itu Dekker. Karena itu Soekarno kalau kita baca di pidato Indonesia Menggugat itu menggambarkan masa lalu itu zaman yang penuh penderitaan, zaman yang gemilang. Masa kini zaman yang penuh penderitaan, hari depan zaman yang jaya begitu. Dia membuat tipologi kira-kira seperti itu ya, tipologi sejarah untuk memudahkan orang membayangkan, ya dulu kita punya masa lalu yang hebat, yang besar. Kenapa kita sekarang kayak begini gitu? Nah itu Dekker itu. Nanti dia belajar tentang kesatria karena Dekker kan di Bandung tuh Kesatrian Institute itu harus dikenang itu. Ya. Nah, ini juga Dekker itu sebenarnya rumahnya itu Dekker itu rumahnya itu kayaknya nggak jauh ya, di Jalan Ciauteul itu kan. Apa Dekker atau Cipto yang rumahnya dekat dengan rumahnya Soekarno sama Inggit? Kalau Cipto itu di Pangeran Sumedang Weh. Ya, kalau Dekker itu Jalan Ciauteul. Nah, yang menarik juga tuh Dekker juga yang mengajarkan agar necis. Kalian ini pemuda-pemuda jangan hanya pikirannya ideologis, tapi juga harus necis. Jadi mereka itu jadi tukang solek. Nah, makanya di Bandung sekarang banyak pemuda-pemuda tuh doyan tuh ke distro, bersolek, itu keren. Cuma bedanya kepalanya nggak ideologis. Kalau dulu penampilannya necis, kepalanya ideologis. Nah, itu Bandung banget itu. Para pangeran nasionalis ini necis. Kalau lihat fotonya, coba lihat fotonya. Mereka itu di Bandung mereka punya tailor yang terbaik ya, penjahit yang kalau ada pertanyaan berhentiin aja ya. Aku iya siap aja, Bang, santai. Nanti tektokan aja mungkin ya Bang kita. Ya, bahkan Dekker itu bilang, ngapain kalian ini pakai kain sarung? Gunakan celana, pakai sepatu. Ditanyakan kenapa mesti pakai celana, mesti pakai sepatu? Agar cekatan, dan kalau nyepak orang kulit putih itu berasa. itu Dekker itu yang ngajarin. Tapi berarti Bang, posisinya di saat Dekker tuh, Louis Dekker mengajarkan untuk necis gitu ya Bang. Kalau yang pernah saya baca di buku biografinya Soekarno yang ditulis sama Cindy Adams kan, selepas Soekarno menjadi presiden tuh
beliau pengen pakai baju yang dalam artian necis dan mewah gitu Bang. Kata dia di situ pengakuannya untuk mematahkan sifat inferioritas daripada masyarakatnya gitu Bang, supaya tidak terlihat lemah lagi dan lain-lain kan. Berarti ini posisinya juga ada pengaruh pemikiran Doisdekker juga ya Bang, selepas Soekarno tuh jadi presiden pakai baju mungkin cenderung rapi dan lain-lain gitu ya Bang. Ya, itu ada juga ya, misalnya kita mesti lihat juga dalam konteks itu akhirnya necis ini memang sangat terasa pada Soekarno, karena itu ada satu tulisan Angus McIntyre itu judulnya Soekarno as an Artist. Jadi bukan hanya, kita harus ingat bahwa Soekarno itu seorang arsitek, seorang seniman malah ya. Seniman. Ya kan? Dia tuh juru cerita yang luar biasa, seperti seorang sastrawan tutur begitu ya. Kalau kita nonton pidatonya, dengar pidatonya, baca tulisannya gitu ya. Bahkan katanya Pram, dia sempat menyerahkan cerpen-cerpennya kepada Pram untuk apa, untuk diterbitkan atau apa begitu, tapi kemudian hilang ya. Jadi kita harus lihat Soekarno ini sebagai seorang seniman, persis seperti yang katakan tadi, itu bawaan dari apa, darah Balinya mungkin ya, dari ibunya ya. Dari ibunya ya. Tapi juga saya lihat dalam perkembangannya Bandung tuh membentuk dia setelah ketemu Sumaker misalnya. Ya kan? Dia betul-betul menghayati itu. Kayak yang dia pernah tulis di majalah Pujangga Baru tentang konsep arsitektural ruang Indonesia itu. Bagaimana dia bisa membuat perbandingan kualitas artistik ya, dari bangunan-bangunan Eropa dengan bangunan Nusantara dan berusaha menemukan sikap arsitektural begitu. Nah, sikap ini menurut saya nggak hanya kelihatan di arsitektural ruangnya dia ya, karena dari pertanyaan Pak Menteri tadi itu kan baru pakaian. Di tahun 50 60-an gitu. Tapi bukan hanya pakaian. Dia menciptakan furniture, dia menciptakan batik, dia menjadi arsitek. Bahkan dalam konteks ini orang yang mengubah desain ruang Jakarta dari kota kolonial menjadi kota nasional itu adalah Soekarno dengan kemampuan dia sebagai arsitek. Jadi arsitek of nation kemudian menjadi arsitek sebuah kota begitu. Dia ubah poros-porosnya. Dan dia juga seorang kolektor. Kolektor barang-barang seni yang luar biasa. Nah, aspek ini menurut saya kelihatan juga dalam pakaian. Pilihan dia misalnya, orang lain pakai peci sebelum itu sudah mulai. Iya. Sebelum Bung Karno pakai peci dan tiba di Bandung, dia cerita di buku Bu Inggit turun dari kereta, ya kan? Dia ganti belangkonnya, walaupun itu agak bohong ya, karena waktu dia di wisuda di THS pakai belangkon dia. Tapi Bang, peci itu secara kata juga dari kata Belanda ya Bang? Ya sebenarnya ini peci ini apa, bagian perlengkapan yang dipakai oleh buruh-buruh. Nah nggak tahu Bung Karno-nya, nggak tahu Cindy Adams-nya yang keliru ya. Dibilang kan di dalam autobiografi itu Pet dan C tukang beca, tukang beca yang apa-apa yang menggenakan peci. Mungkin maksudnya tukang sado. Beca itu belum ada itu tahun ketika Bung Karno di Bandung. Nanti nunggu tahun 30-an baru ada beca begitu. Nah, tapi Bung Karno yang membuat peci itu menjadi nasional. Menjadi nasional. Dan itu di Bandung. Yang dibaca di ini ya Bang, di bukunya Cindy Adams yang dia bilang dia masuk kelas tuh mutusin pakai peci ya, padahal tadinya peci itu lambang orang kecil gitu kan ya Bang, biasanya pakai belangkon dan lain-lain. Ya itu lambang keberpihakan ya sebagai student yang sudah jelas bahwa dia ingin yang tadi saya katakan menjadi cahaya bagi banyak orang gitu. Ya. Menjadi sumber
apa yang membawa terang ke banyak orang tentang untuk memahami apa sih yang mereka alami ini kayak gitu. Ya, Iya. Itu personifikasinya dia ya menurut saya. Dan cara dia berpakaian itu juga bukan, jadi jangan hanya sekedar artikan itu simbol apa penyamaan agar bisa dilihat setara dengan orang Eropa karena berjalan politik yang segregatif ya di ruang-ruang sosial begitu, dengan banyaknya tulisan Verboden for Inlander and Honden begitu ya. Orang pribumi dilarang masuk bersama anjing. Tapi ada yang jauh lebih luas lagi menurut saya pada diri Bung Karno. Iya. Ini Bang, ada pertanyaan nih Bang. Saya bacain di sini ya Bang. Ya. Jadi ini pertanyaannya dari Fajar namanya Bang, dari live chat di YouTube. Katanya pertanyaannya cukup panjang nih, saya bacain loh Bang. Saya tangkap dari penjelasan Bang Rizal bahwa Bandung diupayakan oleh pemerintah atau kapital kolonial pada saat itu sebagai Eropanya Indonesia. Selain infrastruktur, gaya, mode, tentunya juga semangat ilmu pengetahuan dalam kurung pencerahan. Mungkin kalau bahasa Bang Rizal tadi adalah Auf Klarung tadi ya Bang. Ya. Nah, Bandung menjadi wahana yang membentuk Soekarno Muda. Pertanyaannya, Soekarno Muda yang semangat pengetahuannya tinggi, namun mengapa ketika pindah ke Jakarta atau Batavia, beliau menerbitkan dekret presiden, mungkin yang dikenal pada 5 Juli 1959 ya Bang, yang menurut saya ada ruh atau spirit anti perkembangan pengetahuan. Apakah pengaruh kota atau geografis berpengaruh juga terhadap cara pikir Soekarno terlepas konteks politik ketika itu? Gitu Bang pertanyaannya. Ya, ini dari konsep ke politik praktis, tapi menurut saya nggak akan bisa dimengerti kalau nggak memahami perkembangan sejarah politik nasional dan internasional pasca kemerdekaan. Ini problem parahnya dari historiografi kita. Jadi perdebatan yang sekarang ramai itu menurut saya karena kehilangan konteks itu. Pertama, karena persoalan pasca kemerdekaan terkait dengan bagaimana Indonesia ini bisa diterima oleh dunia internasional dan ada kemenangan sekutu, ya, dan ada kecenderungan beberapa tokoh itu oleh Belanda disebut sebagai kaki tangan dari Jepang, fasis begitu ya. Maka ada dorongan besar keluar dari apa yang sudah dirumuskan dalam undang-undang. Kalau ada yang ingat maklumat nomor X. Nomor X. Ya, nomor X bukan nomor 10. Tentang konsep banyak partai itu loh. Ya, dan mengawali sebuah sistem parlementer. Padahal di dalam undang-undang sistemnya itu presidensial. Nah, jadi ada konteks internasional yang harus dilihat. Sejak awal tuh udah ada banyak perubahan. Nah, ternyata konsep parlementer ini dalam perjalanannya itu Bung Karno tidak ditolak. Jadi kalau misalnya dibilang kok tidak saintifik, Bung Karno menerima itu dari tahun 40 berapa itu? 49 ya Bang. 45 ya. Sampai tahun 1959 Soekarno nggak jadi presiden. Berapa tahun itu? 15 kira-kira ya. 15 Soekarno menerima itu. Menerima usulan kawan-kawannya. Menurut saya ini lebih dari urusan dia tahu perkembangan apa dan menghargai apa konteks percaturan politik begitu ya, dan internasional dan posisi Indonesia dan semangat dari kawan-kawannya. Soekarno memberi ruang itu selama hampir 15 tahun ya. Iya. Hampir 15 tahun, dan dia tidak jadi presiden. Yang memimpin negara itu ya parlemen.
Karena posisi pada saat itu juga sebenarnya ini perdebatan panjang antara ini ya Bang, antara Soekarno dengan Hatta dan Syahrir sebenarnya permasalahan demokrasi parlementer ini juga ya Bang. Ya sebenarnya bukan hanya, menurut saya bukan hanya perdebatan, yang harus kita garis bawahi adalah Soekarno menerima. Kan untuk menjawab pertanyaan tadi ya, kenapa Soekarno sikapnya itu kok malah berubah seperti nggak ada pengetahuan, nggak punya kayak gitu. Enggak, menurut saya dia itu menerima karena teman-temannya ini merasa untuk menjawab tantangan zaman itu, bahwa negara Indonesia itu dibuat oleh Jepang, pemberian kekuasaan fasis, bla bla bla, itu harus ditunjukkan kepada dunia sebuah negara yang demokratis. Itu disetujui. Iya. Walaupun ide Bung Karno sejak awal itu start party kan? Iya, start party. Partai negara gitu. Partai negara. Sama ini Bang, ada pertanyaan lagi dari namanya Arya Bang. Di sini pertanyaannya ialah, sebenarnya ini mungkin agak ke kontekstualisasikan ke sekarang ya Bang, pertanyaan ke isu yang sedang ramai lah, permasalahan RUU haluan ideologi Pancasila nih Bang. Pertanyaannya, sebenarnya Pancasila itu sebuah ideologi atau hanya kontrak sosial? Karena Pancasila itu tidak menjadi antitesis, dalam kurung tidak membantah ideologi lain, dan mengapa Pancasila selalu diperlakukan sebagai alat konstruksi kekuasaan sebuah rezim, RUU HIP misalnya, ataupun kalau Orde Baru mungkin dengan BP 7 dan program P4-nya, Bang. Pertanyaannya gitu, Bang. Ya kalau menurut saya harus ada juga, mungkin yang pertama dijawab oleh begini. Apa landasan kita bernegara itu? Ya bahasa kontrak sosial itu bisa digunakan juga. Tapi untuk memahami ini menurut saya paling mudah lah membaca ulang kembali pidato tanggal 1 Juni. Kita mau bikin bagaimana sih sebuah kesepakatan bersama ini begitu. Yang enak sama enak begitu ya. Yang kita bikin negara bukan semua untuk satu atau satu untuk semua, tapi semua untuk semua, itu kan bahasanya. Karena itu kalau kita baca pidato itu Soekarno tuh seperti mau bikin sebuah bangsa yang nggak jelas begitu. Karena dia banyak sekali menyebut unsur-unsur begitu ya. Yang kompleks, yang kaya begitu, yang berusaha dengan kemampuan dia dan tema dasar sentral perjuangannya menyatukan itu. Membuat sebuah sinkretik atas dasar itu. Nah, jadi buat saya adalah itu platform bersama sebenarnya. Ya. Nah, persoalan besarnya adalah dia nggak mungkin jadi ideologi karena dia tidak punya kelengkapan. Kalau misalnya Bung Karno bilang Pancasila itu kuremas diperas jadi 3, menjadi Trisila, diperas 1 menjadi gotong royong. Gotong royong, dan gotong royong itu adalah marhainisme. Nah, salah satu seorang pemikiran Bung Karno adalah Sitor Situmorang bilang marhainisme gotong royong dan Pancasila itu filosofi in action katanya. Jadi gimana kita mau melakukan bukan gimana kita mau melakukan apa yang kita bayangkan dalam setiap tindakan kita untuk mencapai keadilan, untuk hidup itu semua ada di dalam Pancasila sebagai guiding action-nya begitu. Nah, jadi itu satu persoalannya. Persoalan lain adalah proses sejarah. Kita juga harus lihat keluarga Soekarno yang sekarang menjadi ruling class begitu ya. Jadi kelas yang berkuasa. Itu dalam periode yang lama itu menjadi korban
yang luar biasa dari kekuasaan Orde Baru yang anti dan melakukan politik desoekarnoisasi. Salah satunya adalah sedemikian rupa menyelewengkan Pancasila, sedemikian rupa menghilangkan peran sentral Soekarno. Ini menimbulkan traumatik yang luar biasa. Nah, di dalam perasaan yang sangat traumatik itu, ditambah dengan proses desoekarnoisasi yang berujung pada pemosilan pikiran Soekarno, maka kecenderungan besarnya adalah menghidupkan warisan Bung Karno ini menjadi ajaran. Jadi kayak kitab suci itu. Padahal itu sebuah pikiran, sebuah filosofi in action. Nah, bergabung nih dua hal ini yang harus hati-hati kita lihat karena sensitif ya. Ya. Muncul anehnya prakteknya diekspresikan persis Orde Baru. Iya. Nah, jadi menurut saya ada dua rel persoalan bertemu dalam HIP itu menurut saya. Sehingga kalau kita baca HIP itu, maka kita nggak akan menemukan Soekarno. Kita nggak akan menemukan Pancasila di situ. Itu problem besarnya menurut saya. Karena dia lahir dari trauma dan pemosilan pikiran Soekarno. Tapi Bang, kan belakangan ini juga rame ya Bang, posisi di mana bahkan yang menyebutkan gitu ya, bahwasanya Soekarno ini bukan penemu Pancasila gitu kan. Maksudnya bukan pencetus Pancasila lah. Terus dibilang dengan argumen bahwasanya ya BPUPKI itu kan pada saat itu sidang beramai-ramai yang menjadi itu bukan pencetus ya gitu kan. Terus ada juga yang bilang bahwasanya hari lahir Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus gitu Bang, di mana disahkan menjadi, mungkin bisa dibilang menjadi dasar negara gitu ya Bang, disahkan sebagai dasar negara. Nah, apakah ini sebenarnya, kalau saya sempat baca juga Bang, tulisannya Bang Rizal di Tirto ID ya Bang, yang ramai-ramai membunuh Soekarno lagi dan lagi gitu Bang. Mungkin ini artikel 2 tahun lalu ya Bang. Iya. Tapi kemarin saya lihat di Twitter kalau nggak salah di post sama Bang Rizal Ramli ya kalau nggak salah. Yang menjadi pertanyaan saya Bang, sebenarnya apakah 8 upaya untuk menjadikan Pancasila itu lahir di tanggal 18 Agustus, apa itu sebenarnya bentuk daripada desoekarnoisasi lagi gitu Bang, yang terjadi pada zaman Orde Baru gitu? Ya, memang saya kan melihat dan menulis itu karena kaget. Ada pernyataan dari Mas Refli Harun. Mas Refli Harun ini kan bukan orang sembarangan. Iya. Ya profesor begitu loh ya. Terus bisa mengeluarkan pernyataan yang langsung mengingatkan saya pada Pak Nugroho gitu loh. 37 tahun lalu sebelum dia mengeluarkan pernyataan itu, pernyataan Refli sama persis dengan pernyataan Pak Nugroho. Klaimnya juga sama, bahwa itu tidak ada unsur politik, tapi pengetahuan itu. Jadi nggak ada sentimen politik atau nggak ada tendensi politik, tapi dia sedang bicara kebenaran sejarah. Nah, ini kan menurut saya orang seperti Mas Refli aja bisa menjadi korban sejarah yang sedemikian rupa itu dikreasikan dari story seolah-olah menjadi histori. Dari sesuatu yang sifatnya hayalan, bukan fakta, kreasi, ciptaan dengan tujuan-tujuan politik untuk memudarkan peran Soekarno, bahkan menghilangkan peran Soekarno, itu menurut saya anehnya itu masih berjalan sampai hari ini. Padahal menurut saya perdebatannya waktu itu sudah ditutup oleh Bung Hatta sendiri ya, dengan memberikan surat wasiat kepada Guntur bahwa kami ini yang lain hanya memerciki, katanya bahasanya, hanya memerciki.
Jadi semuanya itu ya dari Bung Karno begitu. Iya, betul. Yang kedua juga harus kita ingat sumber dari Nugroho Noto Susanto itu awalnya adalah keputusan dari MPRS yang anggotanya diisi yang baru, yang mayoritas adalah orang-orang Orde Baru dan bagian dari tentara. Iya. Yang akhirnya nanti mengerucut pada keputusan Kopkamtib begitu ya untuk menghilangkan tidak memperingati lagi tanggal 1 Juni. Pada akhirnya berubah ke 1 Oktober ya Bang di situ. Ya itu menurut saya kan contoh bagaimana proyek desoekarnoisasi itu bukan hanya tidak berakhir, tapi efeknya itu hidup luar biasa dan dipercayai. Iya, betul. Jadi persoalan yang menurut saya sebenarnya sudah berakhir gitu. Sekarang hidup lagi. Iya, hidup lagi. Padahal ini berkait sih menurut saya semuanya dengan bagaimana kita tidak mau secara terbuka dan berani membuka persoalan 65, termasuk di dalamnya menurut saya adalah proyek desoekarnoisasi. Karena itu menjadi satu paket begitu ya untuk memahami apa itu Soekarno, bagaimana dia di masa lalu. Menurut saya tidak bisa tidak kita harus berani memasuki dan membuka sejarah peristiwa 65. Misalnya nggak akan mengerti itu kalau nggak memahami bagaimana suatu politik eksorsisme gitu dilakukan terhadap Soekarno dan tokoh-tokoh orang yang dianggap bagian dari Soekarno setelah peristiwa itu kan. Jadi mereka dianggap roh hantu jahat begitu ya. Itu kan nggak akan kita mengerti itu. Terus bagaimana hoax itu diciptakan melalui media-media yang menjadi partner dari kekuasaan Angkatan Darat di tahun pasca G30S itu kan melalui dan itu bukan hanya dalam artian ingin menggambarkan Soekarno sebagai dalang G30S, tapi juga mengevaluasi seluruh riwayat hidup Soekarno. Dan di titik itu menurut saya salah satunya adalah soal penggali Pancasila itu. Iya. Nah ini yang menurut saya diskusi ini jauh lebih penting daripada HIP menurut saya. Ya, setuju Bang. Sama ini Bang, ada pertanyaan lagi nih Bang. Ini cukup menarik Bang, karena menurut saya agak masuk ke ranah, agak nyambung sama isi dari pada pledoi Indonesia menggugat Bung Karno ya Bang. Jadi pertanyaannya seperti ini Bang. Soekarno, kita sama-sama tahu bahwa Soekarno adalah seorang nasionalis. Kita semua tahu nasionalisme tersebut terbentuk sebagai antitesis dari kolonialisme yang terjadi di Hindia Belanda pada masa itu. Pertanyaannya, bila mana wilayah yang kita sebut sebagai Hindia Belanda dulu tidak mengalami fase kolonialisme, bagaimana kita sebagai orang-orang Indonesia sekarang memahami pemikiran Soekarno? Masihkah kita memahami Soekarno sebagai seorang nasionalis? Pertanyaannya kayak gitu Bang. Ya, kalau menurut saya yang pertama harus dipahami agar Soekarno itu tidak mengalami pemosilan adalah memahami bagaimana apa ini yang membuat menurut saya pertanyaan dia itu dengan menyebut Bung Karno sebenarnya itu menandakan arti Bung Karno itu masih sangat penting dalam konteks proses keindonesiaan kita kini gitu. Kenapa dia bertanya seperti itu? Menurut saya karena di dalam diri si penanya itu seperti di dalam diri banyak orang hari ini, Soekarno tuh nggak mati-mati, dia selalu menjadi tempat pulang dari pertanyaan-pertanyaan besar. Dalam konteks ini menurut saya Soekarno itu menjadi obsesi sekaligus menjadi konsep.
Mungkin pikiran-pikiran Soekarno tentang imperialisme, kolonialisme yang ditulis di Bandung tahun 20 30-an, kalau kita baca hari ini itu udah jauh lebih kompleks, nggak mampu menampung kekompleksan masalah perkembangan imperialisme dan kapitalisme seperti yang digambarkan David Harvey misalnya, kayak gitu kan. Itu tuh kompleks sekali gitu, bagaimana kota-kota itu tumbuh dan hanya menjadi ruang bermainnya investasi global begitu ya. Tapi yang paling menarik adalah kenapa dia mampu merumuskan sebuah konsep yang dengan mudah kita gunakan untuk memahami bahwa kolonialisme itu tidak pernah berakhir. Masih berlanjut. Kalau kolonialisme itu, nasionalisme itu antitesis dari kolonialisme, pertanyaannya adalah kolonialisme itu apa? Nah, itu kan di Bandung dijawab di Indonesia Menggugat kan? Iya. Katanya nafsu mencari rejeki. Iya kan? Bagaimana modal yang berlebihan itu bisa diakumulasi begitu ya. Nah, sampai hari ini kita mengalami itu. Dengan kondisi yang jauh lebih kompleks begitu. Nah, disitulah menurut saya kenapa Bung Karno nggak mati-mati, dibunuh. Dalam konsep yang lebih luas lagi dari tulisan saya di Tirto itu, dia dibunuh. Dia tetap hidup karena apa? Karena dia itu menyediakan konsep yang sangat mudah bahwa kita itu belum merdeka gitu. Ya kan? Sehingga kita terobsesi sama dia. Terobsesi, kapan kita lepas ini? Kapan kita bahkan lidah kita aja, kata kemerdekaan dimulai dari lidah. Coba cek lidah lu merdeka atau enggak? Misalnya kemerdekaan dimulai dari lidah. Sekarang orang ribut tentang politik pangan. Yang kita perlukan, kata Bung Karno, bukan politik pangan, kedaulatan pangan, kata Bung Karno. Kalau lu nggak punya kedaulatan pangan, lu jangan mimpi merdeka. Lu nggak akan punya kemerdekaan politik. Itu kata Soekarno. Iya. Nah, itu satu aspek aja ya. Misal kita negara yang tidak memproduksi gandum, tapi pengimpor terbesar kedua gandum seluruh dunia. Iya kan? Soekarno sudah membayangkan kita ini harus keluar dari pemakan nasi dan mencari sumber-sumber pangan yang lain sebagai jalan atau tujuan ke masa depan, apa yang disebut sebagai politik pangan. Dulu kita makan cantel misalnya, sorghum gitu. Di Jogja sampai tahun 60-an ini masih makan sorghum gitu. Makan sagu. Iya kan? Orang Jawa nggak setiap hari makan nasi begitu, tapi ada kombinasi variasinya dengan ketela, dengan singkong, dengan, ya kan? Pertanyaan besarnya adalah kenapa kita semua sekarang dipaksa makan nasi? Hutan-hutan sagu dibabat dijadiin sawah 2 juta hektar di Papua. Iya kan? Orang Papua itu nggak punya peradaban pertanian kayak Jawa. Itu kan lebih parah dari kolonialisme. Nah, kayak gitu-gitu loh. Itu kan yang membuat Soekarno kenapa dia tetap hidup gitu. Dia menjadi obsesi karena bagaimanapun akhirnya kita mengalami apa yang dia katakan, kutukannya dia itu hidup gitu. Kalau dia bilang jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, orang kan selalu ngutip itu kan. Iya. Tapi kalimat berikutnya setelah dia ngomong itu kan nggak pernah ditambah, nggak pernah dikutip juga. Kalian akan seperti monyet, menjadi seperti monyet di dalam gelap. Nah, kayak apa tuh monyet di dalam gelap? Nah, ini yang menurut saya kita harus memahami dari dua konsep Soekarno, dari dua sisi Soekarno sebagai konsep dan Soekarno sebagai obsesi. Pertanyaan itu menggambarkan dua hal itu sih. Iya Bang. Mungkin kebetulan udah jam 4 Bang. Oke. Tapi mungkin
ini ya Bang, terakhir lah posisinya mungkin dari saya coba rangkum lagi lah ya Bang dari awal lagi apa yang disampaikan oleh Bang Rizal gitu untuk diskusi kali ini gitu kan. Pertama, pada akhirnya kita tidak bisa menafikan bahwasanya Bandung ini sangat dekat lah dengan pikiran Bung Karno gitu Bang. Terus posisinya juga Bung Karno ini mendapatkan modernitas atau mungkin kalau tadi Bang Rizal bahasanya adalah kebangsawanan pikiran gitu ya di Bandung selepas beliau merantau dari Surabaya didikan Cokroaminoto ke Bandung. Terus Bandung ini juga sebagai gerbang orang kulit putih, lalu banyak mengeluarkan esai-esainya di pikiran rakyat gitu. Yang salah satu yang paling terkenal nasionalisme, Islamisme, Marxisme pada tahun 1926 dan pasti banyak lagi lah ya Bung Karno apa di Bandung, mulai dari beliau juga kuliah di THS dan lain-lain. Tapi mungkin ini Bang, aku mau nyinggung satu pertanyaan mungkin ya Bang, posisinya terakhir gitu Bang, tentang marhenisme gitu Bang. Tadi kan Bang Rizal juga sudah bilang bahwasanya Allahu alam memang marhen ini ada apa enggak gitu kan Bang. Tapi karena kan yang pernah saya baca juga di buku yang diterbitin oleh Kobam juga Bang, bukunya Peter Kasenda Bang, Soekarno Muda. Di situ kan masih dikutip bahwasanya masih ada pertanyaan marhen ini, ada yang bilang kalau nggak salah Bernard Dem gitu. Bernard Dem bilang bahwasanya marhen ini merupakan bahasa Sundanya kaum Kromo, ataupun John Ingleson atau siapa gitu saya lupa yang bilang bahwasanya marhen ini merupakan bahasa yang dipakai oleh Syarikat Islam pada tahun 1910-an atau 19 awal gitu. Tapi menurut pengakuan Bung Karno pada bukunya yang ditulis oleh Cindy Adams bilang bahwasanya marhen merupakan petani kecil yang ditemukan beliau pada saat naik sepeda ke arah Bandung Selatan. Nah, ini sebenarnya posisi marhen ini tuh gimana Bang? Apakah kesahihannya itu yang apa dikatakan oleh Bung Karno atau yang seperti dikatakan oleh Bernard Lim, atau gimana Bang posisi ini? Ya menurut saya tuh kalau kita mengacu kepada Cindy Adams, autobiografinya itu, saya jadi ingat Pak Sitor Situmorang tuh pernah bilang, pertama dia di hadapan seorang perempuan cantik ya, cerdas, Cindy Adams itu. Dan dalam konteks itu kecenderungan teater dari Bung Karno itu bagi para peneliti harus ekstra hati-hati. Jadi istilahnya Hatta tuh Dichtung dan Wernheitnya itu mesti di kacanya itu mesti betul-betul tajam itu ngelihatnya itu. Itu yang saya bilang tadi, pengaruh Schumacher tentang romantisme itu menjadi luar biasa. Dia naik sepeda di Bandung Selatan ya. Iya. Ya kan? Di sebuah desa yang kecil. Nah itu kan kayak lukisan-lukisan mau indie itu. Gunung, sawah, petani yang kayak gitu. Tapi di balik keindahan itu menyembunyikan peri. Hidden force gitu, kekuatan yang tersembunyi begitu. Yang menakutkan begitu, magma begitu. Nah, konteks ini menurut saya tuh harus dipertimbangkan, tapi yang terpenting adalah menurut saya Soekarno sendiri membeli rumusan, bukan faktualnya itu penting atau tidak penting, tapi punya kecenderungan. Bisa dia menjadi alat pengingat, bisa juga dia menjadi hanya kemenyan yang menyengat begitu. Artinya menjadi barang sesembahan begitu ya. Akhirnya sebagai pikiran, kata Bung Karno, dia kehilangan api, tinggal abunya. Ya itu kan kayak kita merasakan nama marhen diucapkan berkali-kali, kata Pancasila diucapkan berkali-kali, diupayakan ada undang-undang ideologi Pancasila. Tapi kan Hatta ngomong, Pancasila itu kalau kalian mau hidup dan tercermin di tengah masyarakat, yang pertama harus memperlihatkan diri itu adalah elit-elit di atas itu bersikap dan menunjukkan sikap keteladanan yang sesuai dengan Pancasila. Kalau tidak ada, ya nggak akan hidup Pancasila itu.
Nah, dalam konteks ini menurut saya Marhaenisme itu menjadi penting. Dia dipahami sebagai api, sebagai magma, sebagai kekuatan yang tersembunyi. Tadi istilahnya Louis Couvrous itu hidden force begitu. Nah, dan hari ini orang kecil itu, si Marhaen itu, istilahnya si siapa, Tirto atau itu si Kromo itu, atau Marco ya, si Marco, atau Tan Malaka nyebutnya si Murba itu. Murba. Ya. Semua punya ucapan itu, punya sebutan itu untuk menggambarkan bahwa di atas mahkota pengetahuan itu ada si Marhaen itu, ada si Kromo itu, ada si Murba itu. Itulah bagaimana dalam sejarah perjalanan hidup seorang intelektual itu dengan pengetahuan yang dia punya itu menempatkan pengetahuannya itu, diabdikannya itu untuk kemaslahatan si Marhaen, si Murba, si Kromo itu yang menurut saya penting, jauh lebih penting daripada bertanya dia itu figur yang ada atau tidak ada. Yang penting pengamalan ya Bang, posisi itu Maya. Persoalan besarnya pemosilan itu kan bahaya di situ. Pemosilan itu membuat orang menciptakan sebuah masa ikonoklastik begitu. Jadi patung-patung yang sebenarnya isinya kopong begitu. Jadi patungnya besar-besar begitu, ada patung Pancasila, ada patung Marhaen, ada patung Bung Karno, tapi itu patung yang kosong. Nah itu yang tidak diinginkan Bung Karno. Bahkan saya Bung Karno bilang ketika rumahnya mau dirobohin dan banyak yang protes, dia bilang, ditanya sama siapa ya, Heng Ngantung kalau nggak salah, kenapa Bung menyetujui itu? Ya aku takut nanti kalau rumah itu tetap ada, kalian jadikan itu museum, celana kolorku di situ pun akan ditaruh dan dianggap. Ya, feodalisme itu menakutkan bagi orang seperti Soekarno itu. Dan kenyataannya hari ini hidup kan. Nasionalisme kita menjadi nasionalisme darah begitu. Nah kayak gitu-gitu tuh, itu yang saya pikir Bung Karno tuh sudah membaca itu dan memahami, tapi dia orang yang cerdas sekali menciptakan ikon-ikon pembangun kayak semacam stasiun pemancar nasionalisme begitu ya, yang berasal dari masa lalu. Nah itu salah satu keahliannya dia, tapi juga menurut saya salah satu kerisauannya dia dalam banyak esainya. Tapi sebelum berakhir saya mau katakan gini, yang paling menarik dari membicarakan Soekarno dengan Bandung itu adalah memahami bagaimana kita tidak mungkin memahami banyak pikiran Soekarno apabila kita tidak memasuki masa-masa Soekarno di Bandung. Dan kalau banyak orang bilang Soekarno adalah Indonesia, karena Indonesia dan Soekarno seperti begitu erat menempel begitu ya, maka salah satu caranya adalah memasuki Bandung. Tanpa memasuki periode Bandung akan linglung itu memahami Soekarno. Iya, setuju Bang. Iya, mungkin sebagai penutup lah ya Bang, Soekarno muda ini ya bisa dikatakan banyak banget dipengaruhi lah waktu beliau kuliah di THS dan lain-lain, dan perkenalannya dengan Dois Dekker dan lain-lain. Ya mungkin untuk diskusi hari ini sekian gitu, untuk teman-teman yang sudah menonton di YouTube, dan untuk Bang Rizal juga
kami ucapkan banyak-banyak terima kasih gitu untuk diskusi sore ini. Ya mungkin buat teman-teman di live YouTube dan Bang Rizal, saya ucapkan sekali lagi berterima kasih gitu. Sampai ketemu lagi di oh ya, sebelumnya maaf, ini Bang izin nanti kalau sekiranya ini kan di-record nanti di ini ya Bang, diizin di-share gitu untuk dokumentasi. Nah, mungkin itu jadi untuk yang kelewatan buat tonton jadi bisa nonton juga karena ini ada yang komen baru masuk, jadi mungkin nanti bisa ditonton di IG kami. Untuk diskusi kali ini sekian dan terima kasih. Mohon maaf dari saya selaku host kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang katanya dari komen. Siap. Dari komen-komenan makasih katanya Bang. Oke ya, terima kasih udah nonton juga teman-teman. Semoga menghibur ya. Semoga menghibur. Bang, sekiranya nanti ibaratkan dari kita ini Bang, dari kita